diri sesuatu yang tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah, maka harus takwili. Dan itu adalah pendidikan dalam Quran. Ada takwil. Baik. Sudah cukup sampai di sini masalah takwil. Kita akan lanjutkan. Wa jaizun fi haqqihi wa ma amkana ijadan i'daman ka rizqihil hina. Wa jaizun fi haqqihi, sekarang masuk sifat-sifat. Adapun sifat-sifat mustahil sudah seperti yang sudah kalian hafal, seperti adam, hudus, fana dan seterusnya itu. Lawannya wujud adalah adam, lawannya kidam adalah hudus, lawannya baqa adalah fana, mukhalafah, mufathalah, ya, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat jaiz. Dan sifat jaiz adalah apa? Wa jaizun bi haqqihi ma amkana, mumkinat, sesuatu yang mungkin saja. Kalau wajibul wujud, wajibul wujud tidak wajib adanya. Jadi si Allah punya sifat jaiz. Jaiz maksudnya Allah boleh melakukan terhadap yang mungkin itu antara mengadakan dan meniadakan, mematikan dan menghidupkan. Kemudian memberi rezeki dan mengurangi rezeki, dan seterusnya, memberi sakit, memberikan kesehatan. Itu jaiz bagi Allah. Jaiz bagi Allah. Di sana ada sedikit pembahasan tentang jaiz aklan tapi tidak jaiz syar'an. Jaiz aklan tapi tidak jaiz syar'an. Ini juga banyak orang kepleset masalah jaiz ini. Boleh dilakukan Allah. Ini kan bahasan kita, akal kita ini loh, agar kita meyakini dengan akal kita keyakinan yang benar supaya tidak salah dalam meyakini. Ada jaiz aklan tapi dia jaiz syar'an. Kemarin sudah kita bahas tentang baqaul jannati, abadinya surga. Boleh bagi Allah menghancurkan surga. Boleh bagi Allah menghancurkan surga. Jaiz, karena surga adalah mungkin sesuatu yang dari tidak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga ada, dan boleh bagi Allah kalau mau menghancurkannya. Jaiz bagi Allah, akan tapi itu aklan, secara akal boleh. Makanya kepleset bagi orang tidak bisa membedakan antara jaiz aklan dan jaiz syar'an. Di sini adalah aklan, secara akal. Sebab sebelumnya ini ada muqaddimah, ada hukum akli, ada wajibat, mustahilat dan jaizat. Ini hukum akli. Ada yajuzu aklan wa la yajuzu syar'an. Boleh secara akal, tidak boleh secara syariat. Kenapa? Karena dalam syariat sudah dijelaskan keabadian surga. Memang secara akal, dialog akal kalau tidak dibandingkan dengan syariat unik. Sehingga orang Mu'tazilah banyak terjerumus karena menggunakan akalnya di sini, lupa syariat harus dikedepankan di sini. Maka yajuzu aklan. Segala yang diciptakan Allah, boleh Allah kalau mau menghancurkannya. Termasuk yang namanya surga pun boleh Allah hancurkan, tapi Allah tidak menghendakinya. Ya juzu, boleh bagi Allah menghancurkan surga, tapi Allah tidak menghancurkannya. Seperti dalam masalah jawaz, jaiz, boleh Allah kalau memasukkan Fir'aun ke surga. Boleh Allah masukkan Abu Lahab ke surga, karena tidak ada yang ngatur Allah, nggak ada yang melarang Allah, tidak ada yang merintah Allah. Hal-hal yang demikian itu boleh. Cuman Allah tidak akan masukkan Abu Lahab, sudah di nas Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu. Tapi boleh. Makanya kaum Mu'tazilah kepleset di sini. Sehingga kaum Mu'tazilah menjadi mewajibkan Allah. Kalau kita tidak ada yang mewajibkan Allah. Selagi urusannya dengan mumkinat, tidak ada yang wajib. Sehingga Mu'tazilah itu wajib bagi Allah untuk membalas, memberikan pahala kepada hambanya, wajib dulu. Ini kok kurang ajar kita mewajibkan Allah. Allah kalau memberikan pahala kepada kita, mahdil fadli, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghukum ya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala kepada kita karena kemurahan Allah. Tidak ada wajib Allah. Makanya tidak wajib kita, ya tidak wajib Allah masukkan hambanya ke surga di saat dia ahli ibadah. Enggak wajib. Enggak ada yang mewajibkan Allah. Tidak ada yang mewajibkan Allah. Jadi Allah tidak ada yang mewajibkan. Makanya selagi urusan dengan jaizat, makanya jaiz bagi Allah. Maka itu ada aklan. Dan sekaligus nanti ada yang jaiz aklan wa syar'an, ada jaiz
Jaiz kalau aklan dengan syar'an, kalau jaiz aklan belum tentu boleh secara syar'i. Tapi yang tidak boleh syar'i wajib akal patuh. Tidak mungkin menurut syariat adalah boleh lalu akal melarang, nggak bisa. Tidak ada pertentangan seperti itu. Yang ada adalah jaiz aklan tapi tidak boleh menurut syarak, ada. Pertentangannya di situ. Tapi tidak boleh di saat syariat adalah memperkenankan lalu akal tidak bisa nerima, enggak. Pasti akal yang salah dalam memahaminya. Baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ada perdebatan panjang antara kita dengan kaum Mu'tazilah di saat tentang kekuasaan Allah. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan membebani kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Dan membebani kepada hambanya termasuk jaizat. Boleh Allah membebani, tidak membebani, membebani, tidak membebani. Membebani yang dimampui dan tidak dimampui, boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kaum Mu'tazilah mengambil ayat ini adalah tidak boleh Allah membebani hambanya yang tidak dimampui. Karena dalilnya Al-Quran ini. Jadi Allah tidak mungkin membebani hambanya sesuai itu yang mereka tidak mampu, nggak mungkin. Jadi Mu'tazilah membatasi. Jadi dalam bahasa sederhana, Mu'tazilah itu membuat undang-undang, menjadikan bahasanya, mengatakan Allah membuat undang-undang dan Allah patuh dengan undang-undangnya. Jadi Allah diatur oleh undang-undangnya sendiri. Istilah mereka ada istilahnya adalah sunnatullah. Dan harga mati tidak boleh dilanggar ini. Kalau kita tidak, sunnatullah yang Allah buat boleh dilanggar. Seperti sunnatullah bahasanya api membakar kertas. Api membakar adalah sunnatullah, tapi kadang dilanggar oleh Allah karena nggak ada yang ngatur Allah memang. Sehingga Nabi Ibrahim pun tidak kebakar. Nabi Ibrahim tidak kebakar. Jadi kaum Mu'tazilah di sini perbedaan masalah tentang bagaimana Allah membebani seorang hamba. Menurut kaum Mu'tazilah tidak mungkin Allah membebani hambanya sesuatu yang mereka tidak mampu, kan sudah dijelaskan tidak mungkin. Karena Allah sudah buat aturan, nggak bisa ini, nggak mungkin. Jadi aturan Allah sudah jelas, Allah harus patuh dengan aturannya. Nah, ini sedikit kurang ajar kepada Allah. Tapi kalau kita ahli sunnati wal jamaah itu tidak ada yang mengatur Allah. Kalaupun Allah sudah membuat undang-undang, Allah bisa saja melanggar undang-undang tersebut secara akal. Cuman secara syariat itu lain cerita. Contoh masalah, apakah boleh Allah itu taklif malayutak, memaksa, memberikan beban sesuatu yang tidak mampu seseorang? Kalau ahli sunnah, kalau orang Mu'tazilah mengatakan nggak mungkin. Kalau ahli sunnah mungkin dong, kenapa tidak? Allah bisa memberikan beban kepada hambanya sesuatu yang tidak mampu. Loh kok begitu ente? Ya kan Allah Maha Kuasa memberikan beban kepada hambanya sesuatu yang tidak mampu. Tapi Allah Maha Kuasa setelah itu memberikan kemampuan dan akhirnya mampu sudah. Sehingga diberi oleh Allah kemampuan. Ini ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim suruh masuk api dan sebagainya. Ini kan mestinya kan tidak mungkin mampu dia sebagai manusia, bakal kebakar, hangus dan sebagainya. Allah menghendaki beda. Allah beri kekuatan kepada Ibrahim. Di dalam diri Ibrahim Allah beri. Ibrahim tidak kebakar, selesai. Ini adalah debat juga antara kita dengan kaum Mu'tazilah tentang masalah jaizat ini. Jaizat. Yang jelas jaiz adalah Allah boleh berbuat apa saja kepada semua mumkinat. Dan mumkinat nanti adalah jaizat ini adalah ada yang aklan sekaligus syar'an, ada yang aklan tapi tidak syar'an. Kita diskusi akal saja. Seperti tadi surga neraka adalah akal saja, neraka bakal hancur karena dia adalah makhluk dan boleh bagi Allah menghancurkannya, tapi sudah ditetapkan oleh Allah bahwa surga dan neraka adalah abadi. Ijad dan idaman, mewujudkan dan meniadakan. Ini adalah jaiz bagi Allah meniadakan yang semesta ini. Ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah, ya. Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Ya,
membuat seperti itu adalah Allah. Berarti secara akal Allah mampu membuat manusia tanpa seorang bapak. Apakah sah kira-kira kalau esok hari ada ngomong saya hamil tanpa seorang suami kira-kira? Ya kan? Kalau secara akal adalah ya boleh dong. Nanti banyak orang ngaku-ngaku saya dihitupkan ruh. Nah ini. Maka dialognya tidak seperti itu. Bahasanya ada sesuatu yang memang secara akal adalah ada, boleh. Tapi secara syarak tidak diperkenankan. Dan mungkin semuanya, seperti halnya, mungkin semuanya itu terjadi. Jaiz, boleh Allah membuat semacam itu, tapi secara syarat sudah dibatasi. Tidak ada. Itu hanya terjadi keistimewaan untuk Sayyidina Isa alaihissalam. Dan tidak ada lagi yang terjadi semacam itu. Jadi harus kita bedakan antara jaiz aqlan dan jaiz syar'an. Jaiz aqlan, jaiz secara akal, maka boleh Allah melakukan itu semuanya. Dan kita harus menjauh daripada mewajibkan Allah sesuatu yang mewajibkan Allah. Dalam pekerjaannya tidak ada. Allah tidak wajib menyiksa Fir'aun, juga Allah tidak wajib memasukkan ke surga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan sampai katakan wajib bagi Allah, ini sudah bentuk kekurangan ajaran. Dalam kaum Asy'ariyah tidak dibenarkan mengatakan wajib bagi Allah, enggak. Tapi kaum Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan wajib bagi Allah masukkan Fir'aun ke neraka. Sebab kebahasan kita secara akal wajib. Cuman Fir'aun di mana? Di neraka. Tidak wajib Allah memasukkan, tidak wajib. Itu makhluk Allah terasa suka-suka. Allah masukkan neraka atau surga. Apakah boleh Allah masukkan Abu Lahab ke surga? Ya boleh dong secara akal. Cuman Abu Lahab tempatnya di neraka. Boleh secara akal. Ini jaiz akli. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'taban karizqihi lina. Seperti memberikan kekayaan. Boleh bagi Allah memiskin seseorang. Nah ini. Menjadi si fulan menjadi kaya, si fulan menjadi ini. Adalah jaiz. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kalau bahasanya adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya boleh bagi Allah. Suka-suka, tidak ada yang wajib bagi Allah. Mau ditinggalkan, tinggalkan, mau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqun li 'abdihi wa ma'amil, ini pembahasan panjang juga masalah khalqu af'alil ibadi. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Khalqu af'alil ibadi, dan di sinilah termasuk bagaimana Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dengan kecerdasan dan hidayah taufik beliau Allah untuk beliau masalah khalqu af'alil ibadi. Bagaimana kita dengan pekerjaan kita? Disitulah muncul kelompok-kelompok besar termasuk namanya Qadariyah, Jabariyah. Kemudian juga di situ adalah Asy'ariyah. Insyaallah ini masalah khalqu af'alil ibadi. Siapa yang menciptakan pekerjaan kita ini? Apakah aku menciptakan dari diriku sendiri atau Allah menciptakan pekerjaan? Kemudian disambung lagi dengan kemauan ini. Coba wa munjisun liman arada muwaffiqun liman arada ayyasil. Muwaffiqun, Allah yuwaffiq, muwaffiqun liman arada ayyasil. Bagaimana dengan kemauan kita di hadapan pekerjaan-pekerjaan tersebut? Kemauan kita dengan pekerjaan yang akan kita lakukan ini, bagaimana hubungannya dengan iradah Allah Subhanahu wa taala? Baik, ini saja insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la taghlulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jaga iman kami, akidah kami, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Ya Allah, siapapun yang tersesat dari saudara-saudari kami, kembalikan kepada akidah yang kau ridha ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Jauhkan kami dari ketersesatan dalam akidah. Ampuni kami dan orang tua kami, guru-guru kami semua. Berikan kepada kami ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berkailah tempat ini. Berkailah semua yang berjuang di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.